Oke, welcome back to channel Gaung Marawa. Selamat datang kawan-kawan semua, para penikmat musik, para pencipta musik dan sebagainya. Nah, hari ini kita berada di salah satu kampus seni tertua di Pulau Sumatera, yaitu ISI Padang Panjang. Nah, hari ini kita akan lihat gudangnya alat musik. Jadi kalau ISI Padang Panjang itu ada namanya jurusan seni karawitan. Jurusan karawitan itu adalah jurusan musik tradisional. Jadi kita akan lihat bagaimana sih isi alat-alat musik di gudangnya jurusan karawitan. Nah, jadi sebelum kita lanjut, jangan lupa klik subscribe channel ini dan like jika video ini bermanfaat untuk kita semua. Oke kawan-kawan, baiklah, jangan tunggu lama-lama lagi, langsung aja kita masuk di jurusannya. Itu gerbangnya, itu tuh gerbang. Yuk ikutin yuk. Nah, jangan lupa prokes, protokol kesehatannya. Ah, ini nih. Ini alat musik tambua. Nanti juga banyak di dalam, kita akan lihat nih. Nah, ciri khas anak karawitan itu motornya Vespa. Kemudian ini nih, tampilan rokoknya Sampurna hijau. Tampilan gini, nih kayak ini nih, yang gimbal-gimbal, sendal jepit, itu anak karawitan tuh. Yuk, kita masuk aja. Gudangnya alat-alat musik jurusan karawitan. Di sini nih cukup nih alat musik dari khususnya ya di Melayu dan Minangkabau itu cukup. Nanti akan kita lihat satu persatu. Jadi kalau ISI Padang Panjang itu sebenarnya fokus kajian dan pembelajarannya itu untuk wilayah seni budaya Melayu gitu. Meskipun kita juga belajar dari Kalimantan juga, dari Jawa juga, Sulawesi sebagian, tapi memang fokusnya untuk wilayah Indonesia bagian barat, khususnya seni budaya Melayu. Oke, lanjut. Nah, kita akan masuk. Apakah sepertinya masih ada latihan di dalam? Nanti kita akan coba masuk, kita lihat. Oke. Yuk, mari kita langsung aja masuk ke ruang gedung. Sepertinya lagi ada yang latihan. Mudah-mudahan mereka tidak terganggu dan mau diajak bicara sebentar. Oke, go. Nah, hari ini kita udah berada nih di gedung. Itu lagi ada yang latihan. Nah, yuk masuk aja, masuk. Nah, ini nih suasananya. Itu ada salah satu komposer kita, Midun terkenal, yang sudah seberapa persen keterkenalannya? Sudah 1000%. Ya, izin ganggu bentar ya. Jadi yang Midun mainkan itu apa, Midun? Talempong nih. Oh ya, itu talempong. Talempong apa nih? Duduk apa pacik nih? Talempong paci. Kenapa didudukkan? Kebutuhan karya. Oh, kebutuhan karya. Jadi mereka juga selain belajar secara tradisi, biasanya mahasiswa ini belajar untuk pengembangannya melalui menciptakan karya-karya seni baru. Iya kan, Midun? Midun terkenal. Ya. Jadi wajar saja mungkin Talempong Paci didudukkannya hari ini. Iya kan? Iya, ini Nih si Adi nih, orang Lasi nih. Ini si Dani nih. Midun boleh bisa ditemani saya untuk touringnya. Oke, jadi ini ada talempong. Ini gong ya, Don? Iya, gong. Ini gong Minang. Kalau di Minang agung namanya. Oh, kalau di Minang namanya aguang. Jadi emang ukurannya ada macam-macam ya. Macam-macam. Ini ukuran menengah. Kalau nggak salah ada yang lebih besar tuh. Ada. Ini. Nah, itu Ini gong Jawa ini. Nah, ini juga ada drum. Jadi kalau di karawitan tuh meskipun proses pembelajarannya itu musik tradisi, tapi mereka juga wajib mengenal tentang musik modern gitu. Makanya di sini juga ada drum, ini ada speaker-speakernya. Ini udah tahun ketumba ini, sudah tahun lama. Nah, kita lanjut aja. Yang sekitar sini aja dulu ya. Nah, ini Marawis. Kalau Marawis ini Iya, terkenal. Iya, Marawis. Boleh cara memainkannya gimana nih? Ya, gini ya memang. Ya. 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 Gini, Pak. Mahasiswa kacau. Oh gitu. Jadi Marawis ini alat musik aslinya dari Riau. Ya. Riau biasanya dimainkan dengan instrumen gambus Riau, atau biasa juga disebut dengan salodang. Nanti ada di situ salodang. Ini mainkan biasanya ensemble, ada minimal tiga buah Marawis ini. Tapi juga di Jakarta atau di Betawi juga ada. Tapi namanya apa ya, Don? Tipa apa namanya?
Oh iya, kira kita lupa lah. Itu. Jadi memang kayak bermain endang. Nah gitu. Oke, nah. Oh ya, ini apa Don? Ini cenceng Bali. Bali punya. Ini instrumen dari Bali, pengiring dari gong kebiar. Nah, tapi ini karena banyak ini adalah sudah pengembangan. Jadi ini inovasinya dari dulu ada Profesor Mahdi Bahar di sini. Dia mengembangkan cenceng Bali dalam format ensemble gendang tambua. Ini nih. Mana ya? Gini ya. Asik Don? Asik. Sesekali. Asik sekali ya Don ya. Midon boleh temani saya kak? Iya. Yuk. Touring. Oke, masih bersama Midun terkenal ini. Jadi kita lanjut yang tadi. Sekarang kita masuk ke mana ya Midun? Di bagian ini dulu ya. Oke, perkusi. Nah ini bagian perkusi. Ini juga ada di luar tadi. Ini yang gandang tambua. Gandang tambua ini asli dari Pariaman. Pariaman punya, tapi juga ada di daerah Maninjau atau Agam. Jadi untuk Sumbar tuh yang punya ensemble gandang tambua tuh dua. Yaitu ada Pariaman dan Maninjau. Itu kalau dari permainannya ada perbedaan, repertuarnya pun berbeda-beda gitu. Gandang tambua. Gandang tambua ini gimana mainnya Don? Digesek? Dipukul. Oh dipukul ya. Digesek. Gimana bisa di? Bisa. Ini aja Don. Ini. Nah. Kita carikan Midun stick. Ini stick. Ini gandang tambua Pariaman. Ini gandang tambua Pariaman. Jadi posisi mainnya gini ya Don ya. Oke. Coba mainkanlah satu pola Don. Ya, coba ya. Ya. Iya. Gandang tambua. Iya, Gandang tambua. Kalau di apa? Maninjau. Maninjau tambua. Tambua juga ya. Oh bedanya hanya pada instrumen tasa. Ya, tasa. Dan geraknya juga Yang geraknya gitu. Kalau Maninjau pakai kepala kan. Iya, gitu dia kan. Oke Midun, terima kasih Midun. Apalagi ya? Ini gantungan gong ini. Kita geser aja dulu. Nah ini juga selanjutnya masih dunia perkusi. Ini apa namanya Midun? Rabano Lasi. Jadi Lasi itu nama kampung di Kabupaten Agam. Jadi Rabano ini sebenarnya hampir sama dengan dengan rebana lah, ya Don? Ya. Dia memang juga dipukul. Kebetulan ini nggak pakai sidak. Nanti di belakangnya biasa dikasih rotan sidak lah, nanti dipasang. Biar lebih tegang ya Don. Dipasang seperti ini biasanya. Biasanya lingkaran seperti ini. Ini main cepat aja ya Don? Iya, main cepat aja. Nah, jadi baru dipukul. Ya. Rabano Lasi. Iya. Midun. Apa lagi Don? Masih perkusi. Nah, ini apa nih Don? Yang paling besar nih Don? Ini Pano. Masih keluarga Rabano juga. Dan aslinya? Lasi. Pasaman bukan? Ini Pasaman ini Don. Nah, ini nih. Ini namanya Pano. Atau ada juga menyebutnya dengan Rabano, tapi ukurannya lebih big ya, lebih besar. Sama di belakangnya juga mereka punya sidak. Seperti tadi memasangnya. Jadi sidak itu biasanya dipasang ketika akan memainkan saja. Agar ini kan kurang kencang atau kurang tahan. Masih kendor lah. Jadi ketika dipasang sidak itu lebih bagus bunyinya itu. Kencang. Iya. Berat juga itu nih. Iya berat. Ini berapa kilo ini? Berapa kilo kira? Berapa kilo? Apa tadi? Pano dari Pasaman. Pano. Oke. Lanjut Don. Iya. Jadi Midun ini sebenarnya manusia yang punya nilai humoris tinggi di jurusan karawitan. Dan urat malunya kebetulan sudah hilang. Iya. Oke, masih keluarga perkusi. Next, Midun. Ini apa namanya? Gendang Melayu kalau kita sebut. Kalau di sini namanya gendang Melayu. Kalau ini aslinya sebenarnya dari tanah Melayu, Riau, Jambi, Palembang juga ya. Palembang, Riau Pulauan.
Kalau di sini disebut, ya Sumatera Utara juga di Melayu Deli. Kalau di sini kita nyebutnya gendang Melayu saja, tapi di daerahnya masing-masing punya nama masing-masing. Iya. Ada yang namanya bebano, ada yang namanya gubano, ada yang namanya gendang saja dan sebagainya. Jadi untuk menyeragamkan biasanya di Minang, di sini disebut gendang Melayu juga. Bisa saya masuk? Oh, boleh. Wah, ini juga ada sidaknya sebenarnya. Kebetulan nggak ada nih. Nah, Midun ini juga pemain pemain gendang Melayu ini. Dulunya. Ada sidaknya, Dun? Ada. Coba mainkan gendang Melayu, dia akan coba pasang sidak dulu. Nah, itu pakai rotan. Wus. Semangat, Edun. Gendang Melayu atau gubano juga di sini. Ini ciri-ciri mahasiswa kerawitan memang kayak gini nih. Celana nih robek-robek, nih baju kaos berbunga-bunga. Untung aja rambutnya gak gondrong, tapi ada yang gondrong. Ardi. As. Sebenarnya sudah oke, tapi itu terlalu tegang ya, Don ya. Coba mainkan dulu. Jadi di gendang Melayu itu kalau di sini belajarnya ada 4 rentak. Rentak itu sama dengan pukulan. Jadi dia mengiringi tari. Ada rentak zapin, joget, mainang, apalagi Don satu lagi. Langgam. Iya langgam gitu. Nah, coba kalau zapin gimana Don? Pilih Pak ya. Ya zapin. Hop. Itu zapin. Sekarang joget. Biar lebih asik, Dun. Pakai gerakan ya. Ya. One. Ya, itu joget. Nah, sekarang apa lagi? Langgam belum langgam. Langgam, ya. Jadi kalau langgam tuh lebih syahdu, lebih apa ya? Lebih seperti lagu pop lah, lebih santai temponya. Oke, one, two, go. Wah, kira seperti itu. Terakhir, mainang. Inang Pulau Kampai. Oke, Midon. Nah, mainang. Jadi mainang tuh hampir sama dengan dengan joget, agak ngebit. Jadi itu tadi. Keluarga perkusi, gendang Melayu, rebano lasi, pano, gendang tamu. Nah, ini ada di belakang kita masih keluarga perkusi. Ini namanya Gandang Sarunai. Kebetulan dari kampung Midun sendiri nih, Solok Selatan. Muaro Labuah. Nah, kalau Gandang Sarunai ini yang mana nih, Dun? Kita coba ini ya. Nah, jadi bermainnya itu berpasangan gitu. Jadi kalau gandang ya, dia memiliki perbedaan ukuran antara sisi sebelah kanan dengan sisi sebelah kiri. Jadi ukuran kanannya lebih besar daripada kiri. Dan biasanya dimainkan dengan 2 orang. Ya, saya pernah bikin video Gandang Sarunai. Tutorialnya ada tuh. Klik aja di sini nih, ada kartunya. Nah, di posisi mainnya biasanya gini nih. Diadu 2 gendang nih. Nah, gitu. Nah, ini. Ya. Coba Don. Iya. Ya. Jadi gitu. Jadi kalau dalam istilah Gandang Sarunai itu ada namanya gandang palalu atau dasar dan gandang manglagu atau peningkah gitu. Oke, terima kasih dari Muaro Labuah, Solok Selatan. Jangan lupa dibeli. Nah, itu tadi Gandang Sarunai ya, Don. Iya, Pak. Jadi kalau yang pengen tahu lebih lanjut nih cara-cara memainkannya masing-masing alat musik, baik itu ulasannya lebih lengkap lah. Nanti kita akan bikin video lengkapnya. Tapi tergantung request teman-teman, jangan lupa di komen di bawah gitu. Komen ya, Don. Subscribe ya, Don. Nih, Don, ini yang terlupa tadi, Don. Oh iya. Ini temannya Gandang Tambua tadi. Tapi kita lihat apakah isinya. Kita lihat, Dun. Oh, main. Wow, mana? Ini sampingnya. Ya, ini Dun. Ya.
Oh. Iya, tasa. Tasa. Ini ada namanya tasa. Jadi ini pengiring dari Genang Tambua tadi. Jadi tadi kan kita bahas nih, kalau di Minang tuh ada 2 daerah yang punya Genang Tambua. Satu Pariaman. Pariaman tuh disebut dengan tasa kalau ini. Sedangkan kalau untuk Maninjau biasanya disebutnya tansa. Tansa ya Ardi itu orang Maninjau tuh yang pemain Genang Tambua tuh. Dia memang mainkannya. Ini sticknya ya. Sticknya sudah jelek sekali ini. Ya. Dia seperti ya pakai rotan seperti inilah. Ya, kira-kira seperti itu. Aduh. Ya, ini namanya apa nih? Ini case atau Soft case ini. Kalau hard itu keras dia. Iya. Ini soft case. ini sarangnya. Ini sarangnya. Jadi biar lebih aman aja sebenarnya kan. Lebih baik pakai soft case atau hard case. Oke, bisa Don? Bisa. Bisa. It's okay. Oke, come on. Slating. Slating. Nanti datang orang apanya nih? Iya. Oke, terima kasih. Iya. Oke, nah ini marawis tadi nih. Tadi kan cuma satu kita contohkan. Ini ada banyak nih. Di Karawitan tuh banyak marawis. Oke, masih keluarga perkusi tapi perkusi melodis. Ada satu lagi Pak In. Apa tuh? Gong. Ya, ini kita masuk perkusi melodis atau alat musik pukul yang punya nada. Nah, jadi dia masuk dalam keluarga gong juga. Kalau tadi kan kita perkenalkan tadi ada gong ukurannya. Ini juga gong nih, tapi ukurannya beda-beda ya. Nah, baru di bawah gong ada yang kita sebut dengan canang. Jadi dia lebih besar dari talempong dan lebih tipis daripada talempong. Nah, ini namanya canang, biasanya digunakan bermainnya ensemble dengan talempong sebagai penguat core. Nah, gitu. Nanti kita bahas. Atau kalau ada yang nanti yang latihan kita lihat gimana mereka memainkan. Oke, ini juga Genang Tambua nih, tapi dalam soft case tadi ya, Don? Iya. Dalam soft case. Nah, ini yang unik nih. Ini untuk masak nih, bukan? Iya. Nah, ini pecah. Ini, ya. Ini namanya dulang. Jadi ini untuk bermain salawai dulang. Salawai dulang ya, Don? Iya, Pak. Jadi juga dipukul dengan posisi bass low. Nanti ada gambarnya kita lihat. Kira-kira seperti itu. Nah, tadi udah kita bahas alat musik perkusi. Nah, ini juga ada nih. Ini namanya juga Genang Tambua. Tapi di sini kami sebut dengan GTM, Gandang Tambua Madi. Jadi Mahdi itu adalah nama orang yang membuat Genang Tambua ini. Profesor Mahdi Bahar Eskar M. Hum. Dulu mantan rektor di sini. Jadi dia bikin pengembangannya untuk S3 Genang Tambua dengan sistem membran seperti ini. Jadi tidak dengan kulit lagi. Dengan berbagai ukuran juga. Nih seperti ini. Ini juga pengembangannya ini. Dan sebagainya. Nah. Oke. Nah ini nih. Ini tertinggal satu lagi nih. Iya. Ini apa Don? Gandang juga, tapi ini gandang katindia. Bedanya dengan gandang sarunai tadi. Kalau gandang sarunai itu dia punya ukuran yang berbeda antara sisi kiri dan sisi kanan. Iya. Nah, sedangkan untuk gandang katindia sama ya Don ya? Sama ukurannya. Ini. Nah, itu yang membedakannya. Ini sudah bagus nih talinya udah baru nih. Baru profesional talinya bukan tali jemuran lagi ya. Oke, kita